Baiklah, apa kabar semuanya teman-teman dimanapun Anda berada, semoga sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Oke. Nah, di sini banyak sekali teman-teman kita yang bertanya, Bang, apakah Zikes, ada kami, Uangmi, Samir, Bantu Saku, Aku Laku, semuanya itu adakah di isi lapangannya, Bang? Nah, di sini saya akan katakan, oke, semuanya itu bisa ada di isi lapangannya dan bisa juga tidak, oke. Nah, jadi pertanyaan besarnya, kenapa Anda sangat takut sama di isi lapangannya, oke, melebihi Anda takut kepada malaikat maut, oke? Ini banyak sekali, oke, yang pada takut sama di isi lapangannya. Apa mereka akan menarik aset Anda di rumah? Apakah mereka akan mempenjarakan Anda ke ruang pengadilan? Kan tidak. Satu orang pun sampai saat ini, ratusan ribu peminjam online, tidak ada yang sampai ke pengadilan perdata, oke? Saya katakan tidak ada yang sampai dimasukkan ke ranah sidang perdata. Mereka pinjaman online itu kalau mau memasukkan ke ranah sidang perdata, mereka harus menyiapkan, oke, menyiapkan pertama itu pengacaranya, oke, kuasa hukumnya. Habis itu memanggilkan orang yang bermasalah sama pinjaman. Masih banyak rentetan-rentetannya dan mereka modalnya sangat besar, oke, untuk memasukkan Anda ke sidang perdata. Itu belum balik modal, oke, dan juga sidangnya harus sesuai domisili peminjam. Kalau seandainya Anda di daerah, sudah pasti persidangannya di daerah. Mereka lokasi kantornya di Jakarta, jadi tidak mungkin kalau mereka ingin membawa Anda ke ranah hukum. Jadi tenang saja, kalau seandainya memang Anda belum mampu untuk membayar pinjaman online, ya sudah, sampai saat ini jangan Anda bayarkan dulu, oke. Misalkan hutang Anda 2 juta, pemasukan Anda 3 juta, itu belum bisa menutupi untuk membayar pinjaman online. Kenapa? Semakin naik kebutuhan kita, oke. Saat ini saja untuk beli apa-apa tidak cukup dengan uang 3 juta. Saya yakin yang gajinya UMR, kita ambil tengah saja sekitar 3 juta, untuk membayar pinjaman online yang 2 juta itu saya rasa tidak mungkin, oke. Tidak mungkin untuk saat ini, karena rata-rata pendapatan orang Indonesia semuanya seperti itu. Jangan berbicara orang yang levelnya lebih tinggi, oke, menengah ke atas itu terserah mereka. Yang kita bahas sekarang adalah menengah ke bawah, penghasilan yang sangat-sangat rendah, tetapi bisa meminjamkan pinjaman online, oke. Karena sekarang orang mau meminjam pinjaman online, tidak ada kerjaan pun bisa dicairkan. Kalau Anda tidak percaya, silakan tanyakan sama teman-teman Anda yang pengangguran. Saya rasa mereka juga bisa meminjamkan pinjaman online. Bahkan lebih dari 5 aplikasi pun bisa. Sudah banyak buktinya orang meminjam pinjaman online lebih dari 5 aplikasi, tetapi mereka tidak bekerja di perusahaan. Nah, ini yang saya bingung, kenapa suatu perusahaan pinjaman online itu sembarangan saja mengasih pinjaman kepada para masyarakat Indonesia, oke? Mereka tidak melihat latar belakangnya, tidak melihat pekerjaannya, tidak melihat penghasilannya. Sekendak mereka saja, oke? Terserah mereka mau ngasih ke siapa saja mereka kasih. Yang penting uangnya beredar di masyarakat dan bisa menarik bunga dan dendanya untuk cuan mereka sendiri, oke? Nah, di sini pemerintah tidak pernah melihat ke bawah, bahwasanya banyak sekali korban-korban yang terjadi, yang terlilit hutang. Mereka semua tidak pernah diperhatikan pemerintah, oke? Padahal banyak sekali artikel-artikel, habis itu YouTuber besar yang mengatakan kalau jeratan pinjaman online ini sangat-sangat luar biasa, hampir sama dengan jeratan judi online. Jadi kalau seandainya pemerintah mau melihat, OJK mau melihat ke bawah, Menteri Keuangan juga mau melihat ke bawah, habis itu DPR RI Komisi 11 mau melihat ke bawah, sudah pasti pinjol ini akan dibubarkan. Tetapi mengapa sampai saat ini, dari 2016 pinjaman online ini semuanya berdiri di 2016 sampai saat ini 2024, hampir habis juga mau masuk 2025, tidak ada satupun instansi yang ingin membubarkan pinjol. Kita tidak tahu apa mereka bermain. Jangan sampai kita semuanya, masyarakat ini, berasumsi bahwasanya orang-orang di atas itu bermain sama pinjaman online, oke? Sebenarnya kita tidak bisa, oke, berasumsi seperti itu. Tetapi kalau kelamaan ini masyarakat yang dikorbankan, bukan tidak mungkin masyarakat banyak berasumsi bahwasanya orang di atas itu seperti OJK, pokoknya yang terkait itu mereka berkaitan, oke, semuanya mendapat keuntungan satu sama lain. Itu asumsi yang negatif. Kita tidak mau berasumsi negatif, kita berasumsi yang positif saja. Jangan sampai pemerintah di atas, orang yang kita percayai sama pemerintah di atas, sampai seperti itu, oke? Ini sudah sangat meresahkan. Bukan sedikit orang yang menjadi korban, bukan sedikit orang yang di PHK dari pekerjaan karena diteror sama DC-nya ke suatu perusahaan, dipermalukan, didatangkan sama DC pinjolnya ke rumah. Itu sangat meresahkan sekali, dipermalukan sama tetangga-tetangga. Jadi seandainya mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, mereka semuanya adalah biadab, oke?
Kalau seandainya mereka semuanya tutup mata, tutup telinga, semuanya adalah biadab, tidak ada rasa pri kemanusiaan, oke, seperti Pancasila kita, pri kemanusiaan dan pri keadilan, tidak adil, oke. Jadi semoga saja kedepannya pemerintah sangat serius membasmi pinjaman-pinjaman online ini, oke. Ini saja, yang suka dan ada manfaatnya video ini silahkan subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling penting semangat kerja semua teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin.